Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Bunga. Inilah nama-nama kelompok kami, yaitu 1. Fitri Dali, NPM 2019 15 10 4. 2. Nusiru Masaran, NPM 2019 15 11 0. Kita langsung saja teman-teman, yaitu pengertian pada bunga. Bunga adalah batang dan daun yang termodifikasi. Modifikasi ini disebabkan oleh dihasilkan sejumlah enzim yang dirangsang oleh sejumlah fitohormon tertentu. Pembentukan bunga dengan ketat dikendalikan secara genetik dan pada banyak jenis diskusi oleh perubahan lingkungan tertentu seperti suhu rendah, lama pencahayaan, dan ketersediaan air. Bunga hampir selalu berbentuk simetris yang sering dapat digunakan sebagai penciri suatu takson. Bunga disebut bunga sempurna bila memiliki alat jantan, benang sari, dan alat betina putik secara bersama-sama dalam satu organ. Bunga yang demikian disebut bunga banci atau hermaphroditit. Suatu bunga dikatakan bunga lengkap apabila memiliki semua bagian utama bunga. Bagian-bagian penting pada bunga: mahkota bunga, kelopak bunga, dasar bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga. Tangkai bunga, pedicellus. Tangkai bunga adalah bagian bunga yang masih jelas bersifat batang. Padanya seringkali terdapat daun-daun peralihan, yaitu bagian-bagian yang menyerupai daun berwarna hijau yang seakan-akan merupakan peralihan dari daun biasa ke hiasan bunga. Dasar bunga, reseptaculum. Dasar bunga adalah ujung tangkai yang seringkali melebar dengan ruas-ruas yang amat pendek, sehingga daun-daun yang telah mengalami metamorfosis menjadi bagian-bagian bunga yang duduk amat rapat satu sama lain. Bahkan biasanya lalu tampak duduk dalam satu lingkaran. Hiasan bunga, periantium, terdiri dari kelopak, salix, dan mahkota atau tajuk bunga, corolla. Jika kelopak dan mahkotanya tidak dapat dibedakan, maka disebut sebagai tenda bunga, perigonium, yaitu bagian bunga yang merupakan penjelmaan daun yang masih tampak berbentuk lembaran dengan tulang-tulang atau urat-urat yang masih jelas. Alat kelamin betina, gynoecium, berupa putik pistilum yang pada bunga merupakan bagian yang biasanya disebut putik pistilum.
Juga putik terdiri atas metamorfosis daun yang disebut daun buah. Carpella. Pada bunga dapat ditemukan satu atau beberapa putik, dan setiap putik dapat terdiri atas beberapa daun buah, tetapi dapat pula hanya terdiri atas satu daun buah. Alat kelamin jantan androecium berupa benang sari stamen. Bagian ini sesungguhnya juga merupakan metamorfosis daun yang menghasilkan serbuk sari. Androecium terdiri atas sejumlah benang sari stamen. Dasar bunga. Reseptakulum. Fungsi utama dasar bunga adalah mendukung bagian-bagian bunga. Bentuk dari dasar bunga bermacam-macam. Ada yang rata, kerucut, cawan, dan ngangkuk. Menurut fungsi itu, dapat dibedakan beberapa macam dasar bunga, yaitu dasar bunga yang mendukung mahkota bunga, anthoporum, dasar bunga yang mendukung benang sari, androporum, dasar bunga yang mendukung putik, gynoporum, dasar bunga yang mendukung benang sari dan putik, androgynoporum, cakram diskus. Kelopak bunga, calyx. Fungsinya adalah sebagai pelindung bunga. Waktu masih cukup, mahkota bunga atau tajuk bunga, corolla, berfungsi sebagai daya tarik untuk mendatangkan hewan agar membentuk proses penyerbukan. Selain itu, juga melindungi benang sari dan putik. Kelamin pada bunga. Bunga banci, hermaphroditus, di mana pada satu bunga terdapat benang sari dan putik. Dapat pula disebut bunga sempurna. 2. Bunga berkelamin tunggal, uniseksualis, terbagi menjadi 3 macam, yaitu bunga yang terdiri dari benang sari saja, yang disebut bunga jantan Phlos maculus. Bunga yang terdiri dari putik saja, yang disebut bunga betina Phlos femineus. Bunga yang tidak memiliki kelamin atau bunga mandul. Putik, pistilum, dan benang sari. Putik terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, bakal buah, ovarium, tangkai putik, stilus, kepala putik, stigma, benang sari, stamen. 2. Benang sari terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tangkai sari, filamentum, kepala sari, antera, penghubung ruang sari, connectivum. Diagram bunga. Dalam mendeskripsikan bunga, di samping secara verbal dapat ditambahkan gambar-gambar agar pembaca dapat memperoleh kesan yang lebih mendalam tentang keadaan bunga.
Salah satu gambar yang melukiskan keadaan bunga dan bagian-bagiannya adalah diagram bunga. Dalam membicarakan tentang bunga dan bagian-bagiannya, telah diterangkan bahwa bagian-bagian bunga duduk di atas dasar bunga. Masing-masing teratur dalam satu lingkaran atau lebih. Dalam diagram bunga, masing-masing bagian harus digambarkan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin dua bagian bunga yang berlainan digambarkan dengan lambang yang sama. Mengingat bahwa yang digambar pada diagram itu penampang-penampang melintang masing-masing bagian bunga seperti telah diuraikan di atas. Maka kemudian adanya persamaan gambar hanyalah mengenai daun-daun kelopak dan daun tajuk bunga. Sedangkan mengenai benang sari dan putiknya rasanya tidak akan terjadi kekeliruan. Oleh sebab itu, kelopak dan daun tajuk harus selalu digambar dengan lambang-lambang yang jelas berbeda, walaupun bentuknya mirip satu sama lain. Jika kita hendak membuat diagram bunga, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, letak bunga pada tumbuhan. Dalam hubungannya dengan pencernaan suatu diagram, kita membedakan dua macam letak bunga. A. Bunga pada ujung batang atau cabang Phlox terminalis. B. Bunga yang terdapat dalam ketiak daun Phlox axillaris. 2. Bagian-bagian bunga akan kita buat diagram tadi tersusun dalam beberapa lingkaran. Rumus bunga. Susunan lambang memberikan gambar mengenai berbagai sifat bunga beserta bagian-bagiannya. Lambang-lambang yang dipakai dalam rumus bunga memberitahukan sifat bunga yang berkaitan dengan simetrinya atau jenis kelaminnya. Sedangkan angka-angka menunjukkan jumlah masing-masing bagian bunga. Di samping itu masih terdapat lambang-lambang lain yang memperlihatkan hubungan bagian-bagian bunga satu sama lain. Oleh suatu rumus bunga hanya dapat ditunjukkan hal-hal mengenai 4 bagian pokok bunga sebagai berikut. Yang pertama, kelopak. Yang dinyatakan dengan huruf K, singkatan kata kali X yang merupakan istilah ilmiah untuk kelopak. 2. Tajuk atau mahkota yang dinyatakan dengan huruf C, singkatan kata corolla, istilah ilmiah untuk mahkota bunga. Benang-benang sari yang dinyatakan dengan huruf A, singkatan kata androecium, istilah ilmiah untuk alat-alat jantan pada bunga. Putik yang dinyatakan dalam huruf G, singkatan kata Gionasium,
istilah ilmiah untuk alat betina pada bunga. Jika kelopak dan mahkota sama, baik bentuk maupun warnanya, kita lalu mempergunakan huruf lain untuk menyatakan bagian tersebut, yaitu huruf P, singkatan kata perigonium, tenda bunga. Di belakang huruf-huruf tadi lalu ditaruhkan angka-angka yang menunjukkan jumlah masing-masing bagian tadi. Dan di antara dua bunga yang digambarkan dengan huruf dan angka itu ditaruh koma. Lambang yang dipakai memberitahukan sifat bunga mengenai stimetris dan jenis kelamin bunga. Actinomorphous, zygomorphous. Actinomorphous berkelamin betina. Zygomorphous berkelamin banci. Maksud saya, zygomorphous banci, berkelamin jantan. Huruf yang dipakai untuk singkatan nama dan bagian bunga. Kelopak calyx, abscoecium, tajuk corolla, benang sari tenda, perigonium. Angka-angka diletakkan di belakang huruf menunjukkan jumlah masing-masing bagian. Misalnya, calyx mempunyai 3 sepal. Cara untuk menyatakan keadaan lain-lain seperti contoh, corolla 6 dalam 2 lingkaran C 3 tambah 3. Statemen berletakkan pada corolla, yaitu C5, A dalam kurung duduk bakal buah menggunakan, duduk bakal buah menumpang G dalam kurung 3, kalau terbenam G dalam kurung 3, dan kelopak berbentuk tabung K dalam kurung 5. Contoh, K dalam kurung 5 dalam kurung C 3 tambah 3, A6. G dalam kurung 3 1/18. Terima kasih. Itulah hasil dari presentasi kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.